Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan melalui Ephrata Devotion pada pagi hari ini dari Matius 28 ayat 12 sampai 15. Demikian isinya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Menurut kisah sejarah, Raja Inggris yang bernama Henry ke-8 beberapa kali melakukan kebohongan untuk menutupi kebenaran yang terjadi di dalam pernikahannya. Henry ke-8 tega membunuh istri pertamanya karena tidak mampu memberi keturunan baginya. Perceraian adalah hal yang paling dilarang oleh gereja pada waktu itu. Istri pertama dipenggal supaya dapat menikahi perempuan yang lain yang bisa memberi keturunan untuknya. Saudaraku, ternyata istri kedua juga tidak bisa memberikan keturunan baginya. Lantas apa yang dilakukan oleh Henry ke-8 ini? Ia menyebarkan berita hoax tentang istrinya ini. Ia mengatakan bahwa istrinya adalah seorang penyihir yang berbahaya dan harus dihukum mati. Alhasil perempuan itu pun dieksekusi mati. Setelah Henry ke-8 tidak berkuasa lagi di Inggris, maka kebenaran pun terungkap. Saudara, banyak kisah-kisah bohong yang mungkin sering kita dengar. Baik kita dengar secara langsung atau membacakannya dari informasi media sosial atau orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Saudaraku, praktek kebohongan ternyata sudah terjadi dari dahulu. Bahkan Nats yang baru saja kita baca mengatakan praktek kebohongan atau dusta dilakukan oleh Mahkamah Agama, suatu lembaga rohani dalam perjanjian baru yang seharusnya menjadi tempat kebenaran dinyatakan, namun malah melakukan hal yang sebaliknya. Dan kebohongan yang diciptakan oleh mahkamah ini masih terdengar sampai sekarang. Tujuannya apa, saudaraku? Ya, untuk menutupi kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, sehingga dusta yang diciptakan akan melemahkan iman para murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus pada waktu itu, dan membenarkan tindakan mereka untuk apa yang mereka lakukan terhadap Yesus. Syukur kepada Allah, kebenaran adalah tetap kebenaran. Bagaimanapun cara kita untuk menutupinya adalah tetap kebenaran. Suatu kebenaran bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus menunjukkan sendiri kebenaran tentang kebangkitannya itu. Dia datang kepada murid-muridnya, meneguhkan iman mereka. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, serta orang-orang yang percaya kepada kebenaran kebangkitan Yesus itu. Kalaupun pada saat ini ada di antara kita yang mengalami kejatuhan oleh karena kebenaran, mari saudaraku tetap bertahan dan tetap hidup dalam kebenaran itu. Kebenaran firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sumber kebenaran hidup, kami adalah anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.